Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala alaihimus salatu wassalam, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajulu yatasaddaq hatta wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa qala alaihimus salatu wassalam aidan, la yunjikum illa sidq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas terlintas di benak kita dan terucap di lisan kita kecuali puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari yang sejuk ini di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan sampai akhir dengan maksimal. Jamaah sekalian dirahmati Allah, satu saat Imam Syafi'i rahimahullah atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah itu akan berangkat untuk melaksanakan belajarnya ke Madinah. Ketika akan berangkat, beliau diberikan pesan oleh sang ibundanya yang bernama Fatimah sambil diberikan bekal untuk berangkat belajar. Ketika itu sang ibu memberikan uang sebesar 600 dinar, kemudian berpesan, wahai Muhammad, hendaknya engkau menjadi orang yang selalu menjaga kejujuran. Maka berangkatlah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini bersama dengan rombongan pergi dari Palestina menuju Madinah, karena Al-Imam Asy-Syafi'i berasal atau tinggal dari Gaza, Madinah. Ketika di tengah perjalanan bersama dengan rombongannya ini, Imam Syafi'i dan rombongannya pun bertemu dengan sekelompok perompak atau perampok yang kemudian seluruh perampok tersebut mengambil seluruh barang, uang dan harta berharga yang dimiliki oleh rombongan tersebut. Satu-satu didatangi oleh perampok tersebut sampailah kepada Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Syafi'i usianya masih sangat belia dengan penampilan yang sangat sederhana. Kemudian salah seorang perampok bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Ananda atau wahai anak kecil, apa yang kau miliki? Ketika mendengar pertanyaan tersebut, Imam Syafi'i ingat pesan ibunya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, aku memiliki 600 dinar. Karena melihat penampilannya yang tidak meyakinkan, Imam Syafi'i masih kecil, kemudian juga penampilannya sangat sederhana, sang rampok yang bertanya itu pun tidak yakin. Kemudian ditinggalkan Imam Syafi'i, tidak ditanya selanjutnya dan tidak diambil hartanya. Ketika seluruh harta rombongan tersebut sudah dikumpulkan, kemudian dibawa kepada pemimpin perampok itu bertanya, apakah sudah semua orang yang ada di rombongan tersebut kalian ambil hartanya? Salah satu anggota perampok yang bertemu dengan Imam Syafi'i itu berkata, wahai
pemimpin kami, wahai Tuan, sesungguhnya masih ada satu orang yang belum kami minta hartanya. Siapa dia? Itu ada anak kecil yang mengaku bahwa dia memiliki 600 dinar. Kemudian pemimpin perampok itu pun berkata, panggil dia kemari, aku akan bertanya langsung kepadanya. Maka Imam Syafi'i pun dibawa ke hadapan pemimpin perampok itu. Kemudian pemimpin perampok itu pun bertanya, apa yang kau miliki wahai anak kecil? Imam Syafi'i dengan jujur berkata, aku memiliki 600 dinar. Keluarkan uangmu itu, kata pemimpin perampok itu. Maka dikeluarkanlah uang tersebut, kemudian dihitung, dan ternyata benar yang ada di hadapannya adalah 600 dinar. Betapa terkejutnya sang pemimpin perampok ini. Kemudian dia bertanya, kenapa engkau berkata jujur? Kenapa engkau tidak mengatakan bahwa engkau tidak memiliki apa-apa? Imam Syafi'i dengan penuh keyakinan berkata, wahai Tuan, sesungguhnya ibuku telah berpesan kepadaku agar aku selalu bersikap dan berkata jujur. Maka aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku miliki. Mendengar perkataan yang keluar dari hati yang paling dalam, bergetar hati pemimpin perampok itu dan berkata, wahai anak kecil, sesungguhnya engkau telah diberikan pesan oleh ibumu untuk berkata jujur, dan engkau tidak bersama dengan ibumu dan engkau tetap berkata jujur, berkata benar. Sedangkan kami, orang yang sudah bertahun-tahun melakukan kejahatan dan kami tidak bersikap jujur, betapa celakanya kami. Maka kemudian pemimpin perampok itu pun menyuruh untuk mengembalikan harta Imam Syafi'i dan menyuruh kepada seluruh anggota perampoknya mengembalikan harta rombongan yang mereka rampas. Kemudian pemimpin perampok itu pun mendeklarasikan taubatnya dan mengajak seluruh anggotanya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah ini memberikan inspirasi yang sangat luar biasa kepada kita, bahwa seorang anak yang masih belia bisa menyebabkan satu kelompok perampok mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan bertobat disebabkan karena kejujurannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sikap jujur atau sikap benar ini adalah inti daripada akhlak yang ada di dalam Islam. Dan sikap jujur dan sikap benar ini adalah inti keimanan dan hiasan keimanan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk bersikap jujur, Allah Subhanahu wa taala awali dengan panggilan keimanan. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bertakwa, setelah itu Allah perintahkan kita untuk bersikap jujur, bersikap benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Kalimatnya pertama panggilan keimanan, yang kedua perintah takwa, dan yang ketiga perintah untuk berkata dan bersikap benar. Ini menunjukkan bahwa as-sidq adalah hiasan keimanan dan hiasan orang-orang bertakwa. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika berbicara tentang as-sidq atau bersikap dan berkata benar ini, Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bis-sidq, hendaknya kalian selalu bersikap benar, berkata benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya sikap benar dan berkata benar itu akan membimbing kalian kepada kebenaran-kebenaran. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kalimat ini sangat dalam, sangat dalam. Sesungguhnya orang ketika dia bersikap jujur, dia akan selalu mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk terus mendapatkan kebenaran-kebenaran.
Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran dan kebaikan itu akan membimbing seseorang kepada surga. Surga di sini bukan cuma surga di akhirat nanti, tetapi surga di dunia sebelum dia mendapatkan surga di akhirat. Karena sikap dan berkata benar akan mengantarkan seseorang kepada ketenangan sejati dalam hidupnya. Tidak ada ketenangan yang paling sejati kecuali ketika kita berkata dan bersikap benar. Inilah surga seorang manusia. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, kalau dia tidak mendapatkan ketenangan sejati, dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan yang abadi dan kenikmatan yang sejati. Karena ini inti daripada kebahagiaan seorang manusia. Ya. Maka itu Rasulullah SAW melanjutkan hadis berikutnya. Wa iyyakum wal kidhab. Waspadalah, jauhkanlah sikap dusta. Karena sikap dusta itu yahdi ilal fujur, akan menarik seseorang kepada kejahatan-kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan-kejahatan ini akan menarik dia kepada neraka. Kita tidak perlu membicarakan lebih jauh lagi betapa banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan seseorang itu mengalami kesulitan hidup, kesengsaraan hidup, karena sikap dan perkataan yang tidak benar. Jamaah sekalian dirahmati Allah, benar ini bukan cuma dari sisi lisan saja, tapi juga anggota tubuh kita dan hati kita. Jadi as-sidq ini, bersikap dan berkata benar, ini bukan cuma dari sisi lisan, tapi juga bisa anggota badan. Karena anggota badan kita juga bisa berkhianat. Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang salah satu anggota tubuh kita yang berkhianat, Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata kita, dan Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bicara begini sangat halus? Karena mata ini, jemaah sekalian, mata ini bisa berkhianat. Bisa jadi kita sedang jalan melihat ada seorang wanita yang cantik di depan kita, kita pura-pura nggak ngelihat gitu ya, melengos, tapi kita melirik. Ya. Ada lirikan mata yang kita tetap arahkan ke perempuan yang cantik tersebut. Ini pengkhianatan mata. Atau kita mandang seseorang, terlihat pandangan kita begitu sangat teduh, sangat menyejukkan, tapi di balik pandangan itu ada kebencian, ada permusuhan yang sangat dalam. Ini pengkhianatan mata. Ya. Jadi yang namanya bersikap tidak jujur itu bukan cuma lisan, anggota tubuh kita yang lain pun bisa berkhianat, tidak bersikap jujur, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Tapi Allah semuanya tahu pengkhianatan-pengkhianatan itu. Dan kebenaran kita inilah yang akan menyelamatkan kita, jamaah sekalian. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yunjikum illa sidq. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran dan kebenaran. Kisah Imam Syafi'i tadi itu memberikan inspirasi kepada kita tentang keselamatan. Ada banyak kisah yang dialami oleh para salafus saleh. Saya ingin ngambil satu contoh. Kita tahu bahwa salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api yang berkobar-kobar itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Tetapi ada salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalami percis seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa dia? Salah seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Dia masuk Islam menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di Yaman ada nabi-nabi palsu, ya, bernama Aswad Al-Anasi.
Ketika nabi palsu ini berkuasa, dia punya pasukan, dia paksa orang-orang di Yaman untuk mengakui bahwa dia adalah seorang nabi. Sampailah kepada Abu Muslim Al-Khawlani yang ketika itu sudah masuk Islam. Kemudian Aswad Al-Anasi ini mengatakan kepada Abu Muslim Al-Khawlani, "Wahai Abu Muslim Al-Khawlani, atasyhadu anni Rasulullah? Maukah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala?" Kata Abu Muslim, "La asma'." Aku tidak mendengar perkataanmu. "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku hanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika mendengar perkataan tersebut, Aswad Al-Anasi pun marah. Kemudian dia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk membuat api unggun yang sangat besar. Kemudian melontarkan, saking besarnya api itu, dilempar Abu Muslim Al-Khawlani dengan alat pelontar. Ketika dilontarkan ke dalam api itu tersebut, terjadilah peristiwa seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika api itu reda, habis, Abu Muslim pun keluar dengan penuh keselamatan. Ketika Aswad Al-Anasi ini sudah selesai ditumpas oleh Abu Bakar radhiyallahu an, hijrahlah Abu Muslim dari Yaman ke Madinah. Ketika itu berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk berjumpa dengan salah satu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperlakukan oleh Allah sebagaimana diperlakukannya Nabi Ibrahim alaihissalam." Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani diambil kepalanya. Orang Arab itu kebiasaannya kalau dia menghormati seseorang itu diambil kepalanya, Pak. Kemudian dicium di antara dua keningnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa ini? Ini adalah as-sidq, kebenaran iman yang yang dia buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang jujur dan benar baik secara perkataan, anggota badan maupun hatinya adalah orang yang akan Allah berikan firasat yang kuat. Ini adalah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Orang-orang yang lurus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam perkataan, dalam sikap-sikap dan keyakinan-keyakinannya kepada Allah, dia akan memiliki firasat yang kuat. Itu makna daripada yahdi, Allah berikan petunjuk kepadanya. Dan orang-orang yang selalu bersikap benar dan jujur dalam perkataan, sikap dan keyakinannya akan Allah berikan husnul khatimah. Ini sesuatu yang sangat kita inginkan jamaah sekalian. Satu saat ada seorang Arab Badui yang perang bersama dengan Rasulullah SAW. Selesai perang, Rasulullah membagikan harta rampasan. Sampailah harta rampasan itu kepada dia. Dia bertanya, "Untuk apa ini?" katanya. "Ini harta rampasan perang milik engkau, hak engkau." Kata Arab Badui itu, "Bukan untuk ini aku berperang." Terus kata sahabat, "Aku berperang ingin agar supaya ada anak panah yang menusuk leherku dan aku syahid." Ya, dia menunjuk langsung lehernya. Maka kemudian berita itu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, orang itu tidak mau menerima ghanimah ya Rasul. Dia berkata bahwa dia berperang dalam rangka ini, mendapatkan kesyahidan dan tertusuk anak panah di lehernya." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seandainya dia benar, dia jujur, maka Allah akan berikan karunia kesyahidan kepadanya. Ikut lagi perang dia. Kemudian setelah itu dia pun syahid, dan betul ketika dia syahid didapati jenazahnya dalam kondisi anak panah menembus lehernya. Ini walau sadaqallaha lakana khairal lahum. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, maka Allah akan banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, krisis geopolitik yang sedang terjadi saat ini, ya, yang berpengaruh kepada dunia, salah satu solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita adalah al-luju bisidqi ilallah, kembali kepada Allah dengan penuh kejujuran.
Ramadan yang sekarang kita ada di dalamnya, ini adalah madrasah kejujuran yang paling besar yang harus kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah dengan penuh kejujuran, karena ini yang akan menyelamatkan bangsa kita dari krisis besar yang sedang mengancam dunia. Kita tahu ada 3 negara yang sudah kolaps saat ini. Pertama Pakistan, yang kedua Bangladesh, yang ketiga Peru. Terjadi krisis politik yang sangat besar sehingga pemerintahnya diruntuhkan. Ini bukan berarti kita bakal tidak mengalami seperti ini, ya, walaupun jarak kita cukup jauh dari krisis ini, tapi pengaruhnya kita rasakan. Maka Ramadan yang sekarang kita ada di dalamnya, ini merupakan momen yang sangat luar biasa bagi kita untuk as-sidqu ma'allah. Kita perbaharui lagi kebenaran kita kepada Allah, dan kita kembali kepada Allah memohon agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan negara ini yang kita cintai dari berbagai macam krisis multidimensi yang mengancam setiap negara yang ada di dunia saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita as-siddiq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita sebagai siddiqin yang merupakan martabat kedua para nabiyin. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa la faminkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.